perkenalkan nama saya Valdian Piantosa. Di sini saya bertugas sebagai pemandu wisata di Museum Taman Prasasti ya. Nah, sebelum kita keliling melihat-lihat koleksi yang ada di sini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah gedungnya dulu ya. Jadi, gedung Taman Prasasti ini dulu dibangun pada tahun 1795 dan dulu itu bernama Pemakaman Kebon Jahe Kober. Eh, Kenapa kok diadain pemakaman di sini waktu itu? Karena halaman gereja yang ada di Batavia itu namanya Gereja The New Hollandse Kerk atau Gereja Baru Belanda. Di situ ada pemakaman khusus orang Belanda yang tidak lagi mampu menampung banyaknya makam karena waktu itu banyak sekali virus yang menyebar. Kalau dulu tuh namanya virus malaria. Sama sih seperti sekarang ya, kayak COVID gitu. Nah, karena proses kematian berjalan cepat, akhirnya halaman gereja itu tidak lagi mampu menampung banyaknya makam. Nah, akhirnya pemerintah kota tuh mencari pemakaman baru yang luasnya waktu itu sekitar 5,5 hektar dan dekat dengan sungai Krukut yang ada di Panjalan sana. Jadi waktu pemindahan jenazah dari halaman gereja ke Kebon Jahe Kober ini itu melalui jalur sungai dan perahu ya, dan dengan puluhan perahu itu ada kerabat-kerabat dari jenazah juga. Dan ketika sampai di ujung jalan sana, itu dijemput menggunakan kereta jenazah yang ada di sini. Lalu akhirnya datang dan sampai di sini, tapi tidak langsung dimakamkan. Itu disemayamkan dulu. Jadi ruang pemandu itu tuh yang di sebelah kanan dan sebelah kiri, itu yang sebelah kanan itu untuk menyemayamkan jenazah yang wanita, dan ruang security itu yang sebelah kiri itu untuk menyemayamkan jenazah yang pria. Dan ketika semuanya sudah siap untuk dimakamkan, itu baru dibunyikan lonceng yang ada di sana sebanyak 3 kali untuk menandakan bahwa akan diadakannya upacara pemakaman. Dan akhirnya pemakaman Kebon Jahe Kober ini ditutup pada tahun 1975 dan diadakan pemugaran. Jadi waktu itu jenazah-jenazah yang ada di sini itu diangkat dan dipulangkan ke negara asalnya, dan juga sebagian ada yang dipindahkan ke pemakaman Menteng Pulau. Itu. Oh, berarti ini prasasti ya, beneran ya? Iya, Oh, ya. tinggal nisan-nisannya aja gitu. Dan itu selama 2 tahun ya, dari tahun Bertahap ya. 1975 sampai 1977. Dan 77 akhirnya diresmikan menjadi Museum Taman Prasasti oleh Gubernur DKI Jakarta waktu itu Bapak Ali Sadikin. Kita lihat lagi koleksi-koleksi yang lain. Ya. Nah, ini juga ada salah satu koleksi dari Itali. Jadi ini patung namanya patung Praying Lady ya. Ini dipahat di Itali, di sana itu ada nama pemahatnya. Kenapa kok dibuat patung wanita menangis? Karena ini menggambarkan seseorang hati wanita yang ketika baru beberapa bulan menikah, suaminya itu meninggal karena sakit malaria. Tokoh-tokoh penting di sini. Tokoh Belanda, VOC. Oh iya, tokoh-tokoh Belanda. Nah, ini salah satunya ada Dr. Haefrol, dokter dari Belanda ya, yang merupakan pencetus atau asal usul dibangunnya Universitas Indonesia. Jadi dulu itu Dr. Haefrol adalah sebagai direktur utama pertama kalinya di Stovia. Hati-hati Pak, banyak semut. Ini pangrang. Nah, ini ada rumah mumi. Jadi kalau yang lain, jenazah-jenazah yang lain itu dikuburkan. Nah, kalau di sini tuh dimumikan, jadi nggak dikubur. Ini ada 4 nama yang pernah dimumikan di sini. Itu salah satunya ada Van Delden. Jadi Van Delden itu adalah mantan komisaris atau sekretaris di Sekretariat Batavia. Tuh. Jadi bisa dibuka kok. Oh iya, boleh. Wow. Nah, fokus
sebelum Museum Taman Prasasti ini diresmikan, kebun Jaya Kober ini sempat diambil alih sama Yayasan Indonesia. Itu fungsinya adalah sebagai untuk mengurus kematian orang-orang. Jadi kalau ada yang meninggal, di mana ini dijemput gitu untuk dimakamkan menggunakan kereta jenazah ini. Nah, yang tengah ini asli Muhammad Kusmi Tambeng. Sudah pernah ke museumnya, Pak? Belum. Belum. Itu ada di Jalan Kenari 2. Jauh nggak dari sini, Mas? Di Senen. Senen. Kebetulan saya juga dulu pernah di sana. Oh. Tapi di sana ada. Kuburan-kuburannya sih kalau arsiteknya itu ya itu sesuai dengan apa yang dia kerjakan seperti jabatan gitu atau kepentingannya. Nah, kalau yang biasa-biasa kayak gini tuh ini sebenarnya empat jadiin satu. Nih yang Johanna, Gerarda dan yang lainnya itu sebetulnya 4 nih. Ini miripnya sama yang di Bogor ini. Kenapa? Kebun Raya Bogor juga mirip kayak gini. Oh, no, yang di sana tuh ada. Oh, ada ya. Nah, ini salah satunya di Kapiten Jas. Ini makamnya Kapiten Jas. Jadi Kapiten Jas ini diduga adalah seseorang yang memiliki lahan pemakaman di gereja Batavia. Orang lokal, orang Chinese juga ada. Karena memang waktu pemindahan jenazah tahun 1975 itu informasi di belakangnya ya. Jadi kalau dibongkar, udah jadi nggak bisa dibalikin semula lagi bentuknya. Makanya beliau ini diprediksi masih ada jenazahnya. Mau ke ini Raffles? Boleh? Raffles di sini. Iya. Ini makamnya Olivia Mariamna Raffles. Jadi beliau adalah pencetus pembangunan Kebun Raya Bogor. Karena beliau tuh dulu suka banget sama tumbuh-tumbuhan gitu. Makanya kan di sana banyak taman-taman kan. Nah, kita sekarang dibuat diletakkanlah bunga rafflesia di sana. Jadi sebelum beliau meninggal ini, beliau tuh berpesan sama suaminya bahwa dia ingin dimakamkan di sebelah makam sahabatnya. Nama sahabat itu Leiden. Nah, Olivia sama Thomas, sama suami Thomas ya. Thomas itu adalah seorang tentara Inggris. Olivia dan Thomas itu memiliki satu orang sahabat namanya Leiden. Mereka ini bertemu di Malaysia. Ketika Thomas sakit, nah kebetulan Leiden ini seorang dokter. Akhirnya Leiden tuh ngerawat si Thomas gitu. Dan hubungan sahabat ini itu berjalin lama gitu dan cukup dibilang hangat. Karena beberapa penulis dari pihak Belanda yang terkenal di Belanda itu sempat menuliskan tentang persahabatan mereka. Nah, ini makam sahabatnya nih Leiden. Leidennya ini ya. Iya. Baru mau tanya tadi. Dan Jasper Leiden. Ini seorang dokter dari India. Oh, India ini. Iya. Oh, maaf, dari Belanda. Cuma dia ditugaskan ke India gitu. Pak Bayu pernah tahu gereja katedral? Iya. Ini arsiteknya. Ini kebakaran di sini waktu itu. Namanya arsitek Marius Sulfin. Oh, kirain sekalian sama itu, siapa? Pak Silaban itu. Apa tuh? Itu arsiteknya Istiqlal. Istiqlal. Oh, bukan. Bukan, ya. Jadi Marius Sulfin ini adalah arsitek gereja katedral. Berarti ini perawatannya di bawah Pemprov DKI ya? Iya, betul Pak. Tepatnya Dinas Kebudayaan.
Itu patung kayak yang bilang yang kedua. Oh, yang dari tali itu ya? Ya, mana tuh sana? Tali bentar. Bapak tahu ini gak? Suhoki. Ya, Suhoki. tahu. Suhoki yang Mapalawi. Chinese itu kan? Ah. Iya, itu ada di sana makamnya. Kok ada di sini? Iya, karena memang beliau itu kan ini ya sosok pejuang kan. Bisa dibilang pejuang kayak kalau sekarang tuh namanya demo. Nah dulu tuh dia suka mimpin demo gitu buat melawan Orde Baru. Nggak, berarti ini makam nggak khusus untuk orang Belanda aja ya? Khusus orang Belanda, cuman karena waktu itu diambil sama SN Palang Hitam ya, dan karena juga Suwoki ini memang ceritanya penting gitu, makanya dimakamkan di sini. Tapi udah dipindahin lagi kok, udah kosong. Nah ini dia, kecil orangnya. Iya. Kalau orang kesini nyari Suwoki gitu agak susah, karena dia kecil, ngaruh. Nah ini beliau merupakan Mapala, Iya. ketua Mapala UI yang meninggal di Gunung Semeru ya, karena gas beracun. Kemana lagi ke sana? Itu boleh tuh. Monumen Tugu Hijau ya. Itu kayak ini kayak atasnya katedral. Iya. Mau saya fotoin di situ, Pak? Eh, enggak deh. Enggak. Ini sih baru. Baru ya? Ya. Ini monumen ini apa namanya tentara Belanda. Johan Jacob Ferry namanya. Oh ini, oh ya, ya. Jadi JJ Perry ini adalah seorang tentara Belanda kepada tentara Fatahillah. Oh nggak di sini ya? Enggak. Oh, JP. siapa namanya? JP Kun ya. Itu kan legend itu, Iya. legend banget itu. Kecil banget. Kalau JJ Perry ini dia tentara kavaleri, tentara berkuda. Iya, anak buahnya nih berarti ya. Iya. Oh JP Kun itu nggak di sini berarti. Di Pangeran Fatahillah Jatinegara sana ya? Enggak, di Kota Tua. Oh Kota Dua. Iya. Dikuburnya di sana? Oh enggak dikubur enggak di sana. Cuman di sana itu ada bekas prasasti. Oh iya, iya. Sama kayak di sini bekas prasasti. Kan perangnya di sana. Iya. Kalau itu tahu monumen pecah kulit? Tahu? Tahu. Udah pernah dengar ceritanya belum? Dikit. Dikit. Kita kesini nih. Itu ada hubungannya sama jalan pecah kulit yang sekarang di sana nggak? Ada. Emang di sana kejadiannya ya? Iya, nanti ditayangkan. Ya, surprise. Siap. Dari mana, Pak? Tadi. Dari Car Free Day. Oh, naik sepeda. Iya. Emang lagi jalan-jalan aja ya? Jalan agak sempit nih gangnya. Siap. Dari sini wisata. Cuma dulu itu ada ini Pak. Ini bisa kulit. Itu ada tengkorak. Ini Oh iya iya iya. replika tengkorak. Jadi dulu itu ada seseorang yang mau memberontak pemerintahan Belanda, tapi rencananya itu ketahuan. Jadi dia tuh bikin rencana sama salah satu tokoh kiai yang terkenal pada masanya. Nah mereka berdua ini ketahuan dan akhirnya diculiklah si pemberontak ini. Diculik dan dieksekusi yang di jalan yang sekarang menjadi jalan pecah kulit.
Nah, tangannya itu kedua tangan dan kedua kakinya itu ditarik sama 4 kuda yang arahnya berbeda. Jadi ditarik sampai memang betul-betul badannya pecah gitu. Makanya disebutnya sebagai jalan pecah kulit. Itu di atasnya ada replika tengkorak. Tapi dulu ada yang asli, Pak. Waduh. Iya, itu emang bener-bener kepalanya ditancap. Jadi buat pelajaran nih, ini buat pelajaran untuk orang-orang sekitar gitu ya. Kalau memang kalau mau memberontak pemerintahan Belanda, ya kayak gitu deh eksekusinya, di secara kejam dibunuh. Yang buat nganterin mereka ke ke apa namanya, ke pemakaman ya. Yang kiri ini punya Soekarno, yang sebelah kanan itu punya Bung Hatta. Asli. Itu pernah dibawa ke Blitar buat makamin Bapak Soekarno. Dibuat khusus untuk mereka atau Udah dibuat mereka sih. Jadi pernah dipakai gitu ya? iya, pernah dipakai. Buat membawa. Iya, Iya. buat membawa ke makamnya. Teman-teman hati-hati ya, kalau ada semut suka jatuh gitu dari atas pohon. Masuk ke baju soalnya. Apa sih sebenarnya di sini? Nyamuk juga Iya, ada, nyamuk. gitu. Kadang suka ada sarang laba-laba terbang. Ya kan kamu? Kalau makam-makam yang di bawah itu sih, yang kayak gini-gini nih, Hmm. itu cuma orang-orang Belanda biasa. Nah, guys, Museum Taman Prasasti adalah sebuah museum cagar budaya peninggalan masa kolonial Belanda yang berada di Jalan Tanah Abang nomor 1 Jakarta Pusat. Museum ini memiliki koleksi prasasti nisan kuno serta miniatur makam khas dari 27 provinsi di Indonesia, beserta koleksi kereta jenazah antik. Museum seluas 1,2 hektar ini merupakan museum terbuka yang menampilkan karya seni dari masa lampau tentang kecanggihan para pematung, pemahat, kaligrafer dan sastrawan yang menyatu, guys. Semula Museum Taman Prasasti yang terletak di Jalan Tanah Abang ini adalah pemakaman umum bernama Kebon Jahe Kober seluas 5,5 hektar dan dibangun tahun 1795 untuk menggantikan kuburan lain di samping gereja New Holland Square, sekarang Museum Wayang, yang sudah penuh. Makam baru ini menyimpan koleksi nisan dari tahun sebelumnya karena sebagian besar dipindahkan dari pemakaman New Holland Square pada awal abad 19. Nisan yang dipindahkan ini ditandai dengan tulisan HK atau Holland Square pada tanggal 19 Juli 77. Pemakaman Kebon Jahe Kober dijadikan museum dan dibuka untuk umum dengan koleksi prasasti, dan makam sebanyak 1.372 yang terbuat dari batu alam, marmer, dan perunggu. Karena perkembangan kota, luas museum ini kini menyusut tinggal hanya 1,3 hektar saja. Tanda HK disertai nomor merupakan petunjuk beberapa nisan yang merupakan pindahan dari pemakaman gereja Belanda di Kota Tua atau sekarang bernama Museum Wayang, guys.
Siap, siap. Ayo, Mbak.